gitu. Kita harus fokus pada solusi, Betul bukan fokus sekali. pada masalah. Majupreneurs, di masa pandemik seperti ini banyak sekali UKM-UKM kecil bahkan sampai perusahaan besar yang terdampak akan akibat pandemi COVID-19. Di episode pertama The Journey kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaku bisnis yang berhasil bertahan di masa pandemi. Hai Majupreneurs, welcome to The Journey barengan sama aku Diba Natasha. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan owner dari Kojama. Kira-kira Kojama itu apa ya? Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan ownernya. Sudah ada Mas Adi di sini. Halo Mbak Diba. Hai Mas Adi, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya hari ini semangat banget nih Mas Adi nih. Aku hari ini pengen mengulik sampai sekulik-kuliknya ya tentang bisnis yang dijalankan sama Mas Adi nih, yaitu adalah Kojama Shop. Nah, kita jelasin dulu kali ya ke Majupreneurs, Kojama Shop ini apa sih Mas? Kojama Shop adalah sebuah usaha yang menjual alpukat mentega Oke. secara online. Nah, kita itu awalnya emang jualan alpukat mentega, tapi sekarang kita udah mulai ada beberapa buah lagi nih, buah premium dari Kojama Shop. Oh oke, berarti nggak cuma alpukat doang, tapi ada buah-buah lainnya. Betul. Buah lainnya tuh apa aja tuh Mas? Itu kita ada mangga alpukat atau Oke. mangga klonal, terus kita ada lemon, ada durian montong juga. Wow, seperti ada itu. durian. Ntar aku boleh nyobain ya durian Boleh, ya? boleh banget, Mbak. Kenapa Mas memilih, kan ini kan mainnya alpukat ya awalnya ya. Kenapa pilihnya alpukat gitu? Apakah si alpukat ini kayak punya daya jual yang tinggi kah? Atau kayak gimana tuh? Jujur sebenarnya aku adalah pecinta alpukat. Oh, Jadi aku I emang see. suka banget sama alpukat. Jadi berawal aku suka, Ya. aku punya stok banyak nih. Kayak 5 kilo. Terus Wow. aku kasih nih ke teman yang kebetulan saat itu lagi hamil. Nah, ternyata ibu hamil itu emang penting banget makan alpukat untuk asam folat. Ketika aku seminggu kemudian dia bilang, aku mau titip dong alpukat. Oh gitu, mau berapa kilo? 5 kilo. Oh oke. Lama-lama kok kayaknya dia mau beli 5 kilo apa sekalian aja. Aku tawarin ke teman di grup WhatsApp, di Facebook. Aku tawarin tuh, ada yang mau titip nggak? Ternyata wah lumayan sampai 30 kilo kan. Kayaknya oke juga nih. Mungkin ya udah mulai dari situ 2016 ketika aku masih kantoran, masih pegawai kantoran, aku mulai jualan di WhatsApp sama Facebook. Setelah itu lama-lama wah ini kok makin lama makin banyak ya yang order. Itu dulu kan cuma sistem PO ya Kak, Mbak ya. Jadi seminggu mungkin sekali atau seminggu paling banyak 2 kali. Lama-lama makin banyak, ya udah aku bikin standar nih. Kira-kira si Kojama ini prospektif atau enggak? Ternyata setelah 3 bulan aku jalanin mencapai melebihi target yang aku standariskan seperti itu. Keren. Udah akhirnya yang tadinya aku cuma jual sebelum berangkat kantor sama sudah pulang kantor. Ya udah aku memutuskan untuk resign di Desember 2016. Di 2017 aku full time entrepreneur. Aku berharap sih nggak cuma pecinta alpukat aja, tapi kan sekarang banyak banget orang yang diet sama orang yang pengen ke healthy lifestyle. Jadi pengennya harapannya saat itu Kojama Shop semakin berkembang. Dari 2017, 4 tahun. Awalnya sih ditelepon yang punya ini alpukat dari Lampung, suruh ngirim ke sini. Paling orang penumpang gitu, selain alpukat kalau ada penumpangnya. Kalau nggak ada penumpangnya ya bawa alpukatnya ini aja, Kojama. Ini kan mobil travel ini dari Lampung. Nah tadinya kan orang plus barang gitu. Kalau barangnya banyak itu kita nggak bawa penumpang. Kalau barangnya dikit, kira-kira bisa orang, kita bawa orang. Sebelum pandemi sih lancar. Pas pandemi ini
Terkadang mobil nggak boleh berangkat, nggak boleh bawa penumpang. Jadi dari Lampung tuh khusus bawa alpukat aja. Sepi sih ininya, tarikannya cuma narik ini aja, alpukat. Kojama Shop. Kenapa namanya Kojama Shop, Mas Adi? Jadi ada dua versi nih. Oke. Jadi aku versi filosofisnya dulu kali. Boleh Ya. dong. Apa tuh versi filosofis dari Kojama Shop? Ya, sebenarnya filosofinya Kojama adalah sebuah nama, Oke. Koja dan Ma. Ah. Nah, aku bingung, aku nemu dulu nih nama Kojama tersebut kan. Oke. Oh yaudah, tapi kalau misalkan nggak ada artinya kan orang banyak yang nanya ya. Iya. Duh, jawabnya apa ya? Udah akhirnya aku search nih di Google. Kira-kira arti nama Kojama yang bagus tuh apa ya? Akhirnya aku search, muncullah kolaborasi dari ko-nya, terus Oke. Jakarta apa ya? Oh ternyata ada Jawara. Jawara. Ya baguslah Jawara. Terakhir Mandiri kan udah banyak ya Mbak. Betul. Aku nggak pengen Mbak Mandiri, ya udah banyak banget. Akhirnya aku nemu Madani. Jadi kolaborasi Jawara Madani, dan itu juga sesuai dengan perjalanan Kojama dari dulu sampai sekarang. Kita berkolaborasi biar menjadi juara Oke. dan beriman. Jadi bermadani. Wow, cool. Kolaborasi Jawara Madani. Keren. Oke. Terus kalau another versionnya apa tuh, Mas? Versi uniknya apa nih Kojama Shop? Kalau versi unik, kalau boleh jujur, sebenarnya itu singkatan dari Korean, Oke. Japanese, Yes. Mandarin. Jadi Oh. aku sempat belajar 3 bahasa itu. Oke. Karena aku pengen banget menginjakan kaki ke Ya. negara tersebut. Aku akhirnya kan bikin usaha nih. Aduh, namanya apa ya yang bagus? Akhirnya oh ya udahlah Kojama. Udah pernah ke 3 negara itu kan. Ya udah akhirnya nemulah Kojama. Oh, berarti ketiga negaranya dulu baru dinamainnya Kojama. Oh ini kita lagi proses picking, jadi alpukat akan dipilih yang buat kirim ke pelanggan nanti sesuai dengan orderan. Itu kan ada resi ya. Contohnya kayak gini. Contoh kalau di sini kan 10 kilo dan 2 kilo. Nama saya Dede, usia 35 tahun. Di sini saya sebagai penerima orderan, print orderan, sama bales chat. Dari tahun 2018. Aku pertama masuk sini kan lagi hamil 4 bulan. Sampai lahiran di sini juga. Setelah lahiran masuk sini lagi, alhamdulillah masih Mas Adi mau nerima gitu. Kerja sambil bawa anak, sangat membantu banget. Mas Adi, buah yang dijual sama Kojama ini kan bukan mostly ya, emang bener-bener premium banget kan, bener-bener selektif banget juga. Itu buahnya kalau aku boleh tahu nih ya, kalau boleh aja ya, itu dapetnya dari mana sih Mas? Boleh tahu nggak? Boleh. Oh boleh dong ya, di mana? Kalau alpukat kita dari daerah Lampung. Oh dari Lampung. Kebetulan waktu itu aku sempet nih kunjungan ke sana kan. 2018 apa 19 aku agak lupa. Oke. Karena dalam bayangan aku, oh iya dia bisa supply banyak, berarti kan ada perkebunan yang sangat luas, Oke. atau pegunungan atau gimana. Pas aku ke sana aku agak kaget, kan aku juga bilang, Bu, aku mau lihat dong cara pemanenan si alpukat tersebut. Oh oke, mau lihat mengunduh ya Dek? Oh iya boleh ya udah. Akhirnya pas aku diajak ke suatu daerah, Oke. kayak komplek kalau di Jakarta ya, tapi bukan komplek. Pas lihat aku di sana, oh ternyata bukan perkebunan yang sangat luas, tapi Melainkan? pemukiman yang setiap rumahnya tuh ada alpukat. Jadi ada 2 atau 3 pohon alpukat yang berumur mungkin 10 sampai 20 tahun. Wow, di setiap rumah gitu? Tapi mereka menarik rawat sih. dengan sangat baik dan juga dipupuk. Jadi kualitasnya juga terjaga seperti itu. Oh, berarti ini bukan perkebunan ya suppliernya ya, melainkan si rumah-rumah itu yang ada pohon alpukatnya. Kalau si alpukat emang seperti itu. Kalau buah lain mungkin aku kasih tau juga kali ya. Boleh Kalau dong. di buah lain aku ada supplier di daerah Jawa. Kalau yang buah mangga. Ya. Kalau misalkan untuk lemon itu aku mulai sih di ketika 2020 ya. Oke. Ketika orang banyak butuh akan vitamin C. Ya. Ya karena emang keadaan seperti ini ya. Betul. Nah, aku dapat dari Jawa Barat. Halo ya Ci, gimana Ci? Oh mau alpukat ya? Oke, berarti hari ini dikirim langsung yang matang biar bisa langsung diolah. Oke Ci, thank you. Yuk, kita ada orderan nih di coffee shop, ruang fotokopi. Kita mau langsung aja antar alpukat Kojama yang matang biar bisa langsung diolah di sana.
pesanan alpukatnya. Thank you ya. Sip. Kenapa sih Kak pakai Kojama? Kayak Kojama. Mm-mm. Avokadonya creamy di. Creamy-nya kita nggak dapetin dari alpukat lain. Oh gitu. Emang sebelumnya pernah coba alpukat lain atau gimana ya? Ya pasti dong, di proses R&D-nya kita juga coba macam-macam juga alpukat yang lain, tapi ya at the end ya jatuhnya ke Kojama. Kita kerjasama di coffee shop @ruangfoto.kopi. Nah oke. itu kita bikin signature drink namanya Avobridge. Itu mungkin orang-orang taunya avocado coffee kali ya. Iya. Jadi alpukat dengan resep mereka, secret recipe mereka dicampur dengan espresso seperti itu. Dan itu jadi produk kolaborasi kita berdua. Dan tadi kan ya kalau Kojama kolaborasi, emang kita banyak kolaborasinya nih jadinya. Kita juga ada restoran, ya mungkin yang bisa aku sebut salah satu restoran aja, ada namanya Sports Cube di Pondok Indah. Cube itu ada avocado toast atau apa, banyak banget di sana. Ini berarti Avobridge by Ruang Fotokopi X Kojama Shop. Setelah kita picking dan timbang sesuai orderan si customer, ini di packing seperti ini. Nanti akan dilakban atasnya. Nah ini udah penimbangan ke orderan selanjutnya. Jadi di sini kan contohnya 2 kilo ya. Nah, dilebihin aja di 2005 nggak apa-apa. 2050 nggak apa-apa. Nanti akan dipilih sesuai dengan timbangannya. Habis itu masukin lagi. Nah ini kan kalau buah ya kadang ada lebih dikit, jadi nggak akan pas. Contoh kayak gini kan 2030 seperti itu. Jadi ya plus minus untuk orderannya. Misalkan 2 kilo berarti 2030, plus minus 50 sih biasanya. Nama saya Burhari, dipanggil Pak Hari. Sebagai packing sama catat-catat, kalau ada ojek saya catat keluar masuk. Dulu orderannya banyak, numpuk. Sekarang cuma standar aja gini aja, nggak terlalu banyak. Jalan terus ya Pak ya? Jalan terus, alhamdulillah jalan terus. Saya dari teman, waktu itu saya lagi kena PHK, terus ada teman, saya diajak kerja di Kojama sampai sekarang. Jadi 2019 pernah ada customer dari Batam pesen lebih dari 40 kilo. Jadi saya diajak sama bos saya ke Batam. Pengalaman saya pertama kali naik pesawat. Pasti ngebantu ya, semua orang butuh pendapatan sendiri, ya kan, penghasilan sendiri. Ya jadi kita bisa ngebantu orang tua juga sih dari penghasilan dari Kojama. Tapi salut banget sih sama Kojama karena dia tuh brand yang emang mau mendengar apa kata customernya. Jadi kerasa gitu loh growth-nya dari dulu banget sampai sekarang makin sukses, terus juga makin berkualitas produk-produknya, makin bervariasi. Pokoknya aku sama keluarga aku benar-benar seneng banget konsumsi produk Kojama, terutama alpukatnya. Dari aku hamil anak pertama, melahirkan, terus hamil lagi anak kedua, melahirkan, sampai sekarang masih alpukatnya nggak ganti-ganti, Kojama terus. Udah pernah sih nyoba beli di tempat lain atau di supermarket gitu, tapi entah kenapa selalu nggak puas, jadi ujung-ujungnya balik lagi ke Kojama. Tadi kan kita udah ngebahas tentang marketingnya, tapi masih in general, belum spesifik banget. Nah kalau marketing yang nowadays yang lagi dijalankan pada saat ini, itu apa aja sih Mas yang sudah dijalankan? Untuk promosi kita emang fokus di Instagram saat ini. Oke. Karena mungkin kita pengen sampai expert dulu di Instagram. Yeah. Oke, kita menggunakan memaksimalkan si Instagram ini. Yeah. Kan kalau Instagram itu jadi etalase digitalnya Kojama. Betul. Berarti kalau misalkan orang nggak tahu dalamnya kayak gimana, berarti kan kita harus foto. Foto itu untuk mewakili orang yang datang. Jadi dalamnya kayak gini. Yeah. Jadi kita itu kerjasama juga sama beberapa fotografer untuk photoshoot foto tersebut. Jadi misalkan si alpukatnya dibelah, alpukatnya tuh kayak gimana sih? Dalamnya gitu ya. Betul, misalkan emang kalau misalkan itu bisa dipotong-potong seperti apa. Buah lain juga kayak mangga, durian, lemon juga kayak gitu. Ada juga inspirasi
olahan. Misalkan alpukatnya bikin apa ya? Bikin ice cream misalkan seperti itu kayak gitu. Mungkin bisa dilihat di Instagram kita @kojamashop. Nah, itu sistemnya kita tuh setiap bulan pasti ada ibaratnya monthly meeting ya. Monthly meeting sama tim marketing Kojama. Kita setiap bulan meeting. Jadi 3 bulan ke depan kita mau feed Instagramnya tuh apa aja sih, sama setiap hari siapa mau di testimoni orang atau misalnya ada promo apa seperti planning itu. Gitu ya ibaratnya. Betul. Weekly planningnya, monthly planning, sorry. Kita biasanya monthly meetingnya, tapi biasanya kalau untuk feeds kita untuk 3 bulan. Tapi setiap bulan kita ada review lagi gimana. Misalkan kita bulan depan ada tawaran kerjasama, misalkan kayak kita pernah nih sebelumnya kerjasama selama 3 bulan sama Tropicana Slim. Jadi kita banding produk. Alpukat Kojama kan sehat, mereka punya kita sebutnya mungkin bukan susu kental, sejenis susu kental manis, tapi itu mereka sugar free seperti itu. Jadi orang emang kebanyakan kalau misalkan makan alpukat tuh pakai susu kental manis, tapi dengan adanya susu kental manis si Tropicana Slim jadi kan lebih sehat karena sugar free tersebut. Jadi kita bahas nih kira-kira photoshootnya seperti apa, terus kira-kira tadi kita maintain juga nih customer yang ada, baik itu ibaratnya reseller, cafe, dan juga influencer. Kita harus maintain karena kan kalau kita punya kedekatan apa ya? Loyal customer gitu ya? Ya, kalau kita punya hubungan yang baik, berarti kan emang mereka juga pasti akan loyal ke kita, betul seperti itu. Oke. Berarti di Instagram ini promosinya maksimal ya, pakai ads juga nggak? Sempat pakai ads, tapi kita emang lebih ke organik sih, jadi dari mulut ke mulut. Jadi kayak misalkan Mbak Diba nih cobain, kan kita nggak tahu teman aku sama teman yang Mbak Diba beda ya. Benar. Ternyata Diba lu beli di mana? Di Kojama Shop. Gue cobain karena lu coba. Ternyata ya kalau misalkan emang mereka awalnya kan curious ya, penasaran. Kalau misalkan emang produknya nggak enak atau nggak bagus, mereka cuman ya sekali aja. Tapi ternyata dari awal lihat Mbak Diba ternyata repeat order bahkan seminggu sekali. Berarti kan ya alpukat kita, buah kita bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Aku dapat ini juga dari Kojama. Lover Honey, ini andalan. Wah, ini alpukat mentega enak banget sih dari Kojama Shop. Lihat dong, warnanya benar-benar cantik. Terus aku tadi potong-potongnya juga gampang. Enak banget. Yeay. Sumpah ini selalu bingung sama Kojama. Kalau misalnya udah matang tuh kayak komik alpukatnya. Mas Adi, setiap brand itu kan kayak selalu punya selalu punya karakteristik, bener nggak sih? Nah, kalau kita ngomongin karakter itu kan sama kayak brand image ya Mas ya. Kalau Kojama Shop sendiri tuh brand image-nya kayak gimana sih Mas? Kita sih memposisikan Kojama itu sebagai toko yang menjual alpukat dengan kualitas premium. Jadi ibaratnya ketika beli buah di Kojama tuh udah pasti bagus lah. Kalaupun emang nggak bagus, kita pasti akan kasih garansi. Nah, kalau di sini kan ada retur. Jadi kalau seperti yang aku bilang sebelumnya, kita punya garansi ketika barang sampai, kita akan ganti nih di next order. Jadi di sini kan ada returnya, kemarin dia beli banyak, ya udah kita ganti nanti di next order 2 kilo. Nanti kita akan pisahin nih orderan dia yang sekarang sama yang returnya gimana. Kita sarankan harus dicek alpukat setiap hari, karena alpukat itu mungkin alpukat tuh kayak kita agak-agak tricky ya. Mungkin sekarang tuh ini belum empuk, ternyata besok empuk. Nah, ini udah empuk, mau karena besok aja, ternyata besok tuh udah overripe. Seperti itu. Jadi ketika udah agak empuk, itu udah biasanya kita sarankan makan dalam waktu 24 jam, seperti itu. Ini alpukat reject yang biasanya kita frozen, atasnya kita buang. Nah, ini bawahnya kan masih bagus ya. Kita bisa buang seperti ini. Ini akan kita buang, kita nggak akan olah. Yang bawahnya akan kita frozen. Bagus, seperti itu. Jadi ini nggak akan kita kasih ke customer, tapi kita akan jadi frozen. Biasanya ini untuk tukang jus, tukang kue, mereka lebih suka yang frozen, seperti itu. Lagi mau di pick up paket Kojama dari Grab. Ini abangnya kebetulan dapat 5 paket dari Kojama. Nanti akan cek namanya siapa, drivernya, ambil orderan siapa aja. Nanti setelah itu sama abangnya langsung dibawa. Ini udah dicatat ya? Tapi saya pernah dapat di Kojama itu 8 barang, di Kojama semua.
ngambilnya ke Tangerang, sampai ke Tangerang yang ujungnya. Kita cocokin nih Mas, yang di orderan sana sama yang di sini sama apa enggak? Kan kadang-kadang suka salah ya. Ternyata namanya Dina, tapi Dina ada 2 nih, jalan Cilandak atau jalan Jatiwaringin gitu. Oh iya, pengalaman saya sih di Kojama tuh sampai diajak ngirim ke Batam. Karena saya sering dapat di Kojama, ya mungkin Mas Adi itu udah percaya kali ya. Saya diajak ngirim ke Batam. Sampai seminggu tuh saya terbang 3 kali sampai. Iya enak, jadi sambil jalan-jalan dibayar juga sama Mas Adi. Pertama sih waktu Kojama masih di atas ya, waktu 2017 tuh saya kan dapat dari Kojama. Kojama kan tinggalnya itu di atas di unit. Itu kita naik ke atas gitu ke Kojama Shop. Nah terus kita ngambil paketnya. Ya sampai sekarang semenjak punya kios ini ya sampai sekarang masih tetap ya lebih enak di bawah dibanding di atas. Saat 1 tahun pandemi kan ibaratnya udah 1 tahun pandemi itu kayak mulai berasa. Mungkin di saat itu kita survive di awal corona ya atau si pandemik ini, banyak usaha walaupun makanan tutup karena nggak ada customer yang untuk makan di restoran atau gimana. Kita kan emang online, nah itu kita kebantu. Tapi makin kesini kan makin banyak orang yang nggak punya pekerjaan, mungkin mereka melihat ternyata bisnis alpukat ini potensial. Nah itu sebenarnya sih cukup menjadi ancaman bagi kita karena makin banyak orang yang jual alpukat. Dan mungkin saat itu ya sebenarnya sih aku merasa ya bisa menjadi salah satu karena melihat Kojama mereka jadi jualan alpukat itu nggak apa-apa, tapi itu juga kalau misalkan mau bersinergi sama kita jadi reseller kita tuh welcome banget. Tapi kita lumayan mulai tergerus karena banyak yang jual. Mungkin kalau kita kan punya sistem yang ada nih, kita punya karyawan yang harus dibayar, kita harus sewa ruko, dan juga kita harus memikirkan ya trik marketing yang harus kita lakukan dan juga promo seperti itu. Dan mungkin kalau yang orang tersebut cuman yang tadinya kerja terus nggak punya pekerjaan, mereka cuma jual ini alpukat, ini plastik, udah kirim seperti itu. Sebenarnya itu lumayan menjadi ancaman sama kita ya mungkin sekarang orang-orang ya terbatas juga kali ya mungkin pendapatannya seperti itu. Oke. Berarti itu wajar banget ya dalam sebuah bisnis ya. Ada apa ya namanya ya? Ada orang yang berbisnis sama dengan bisnis yang kita lakukan gitu. Itu kayak ups and down dalam sebuah bisnis aja ya. Ada lagi nggak sih kayak masa-masa downnya dalam Kojama Shop ini? Either dari pemasukan orang-orang yang beli alpukat atau mungkin dari sisi lain-lain lagi ya? Kita sempat terdampak untuk pengiriman sih palingan dulu waktu awal corona ya. Emang sih customer kita tuh 80% adalah Jabodetabek. Tapi ya tadi aku punya reseller di Batam, itu kendalanya kita nggak bisa kirim ke sana lagi. Karena ya kalau kirim ke sana kan banyak, dan kalau misalkan banyak ternyata ada resiko busuk kan kita kerugian seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang nih kan kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur kita harus bisa mensiasati nih keadaan kayak gini tuh gimana sih. Udah akhirnya tadi baik lagi sesuai dengan filosofi kita juga, kita berkolaborasi dengan kayak tadi aku kemarin baru di PHK nih Mas. Ya udah Mas, aku boleh nggak jadi reseller? Banyak temen aku yang sekarang jadi reseller Kojama yang tadi di Tangerang. Di Tangerang itu baru 1-2 bulan ini mereka jadi reseller Kojama, dan itu lumayan membantu customer kita yang di Tangerang juga. Dan bagusnya lagi adalah mereka menyebutkan open order alpukat mentega Kojama. Jadi ya mau beli di aku, maksudnya beli di Kojama langsung atau beli di mereka tuh nggak ada perbedaan. Cuman bedanya adalah lebih cepat nyampe sama lebih murah ongkos kirimnya aja. Seperti itu. Kita pun jadi terbantu kan, yang tadinya misalkan udah mulai kita cuma sehari tuh 50 kilo. Karena mereka beli sekali kirim kan, kalau reseller tuh biasanya minimal 30 kilo ya. Ya, jadi kan nambah 30 kilo gitu. Kalau misalkan makin banyak ya alhamdulillah makin banyak lagi. Jadi kita juga kolaborasinya reseller sama
masukin ke kafe. Kita juga, oh iya ini gimana kalau kita kemarin kasih advice juga ke kafe itu, gimana kalau bikin kayak makanan savory untuk di sini. Karena si kafe yang satu kafe ada yang tadinya cuman musiman, ibaratnya gini. Aku cuman mau 1 week aja nih bikin menu alpukat karena alpukat musiman. Ya udah, boleh nggak kita kasih sampel? Ini coba diolah seperti apa, kira-kira dari customer restoran tersebut suka atau enggak. Setelah itu mereka trial order ke kita. Di trial order, Mas ternyata bagus, oke. Next week udah order, benar-benar real order gitu. Nah setelah itu mereka ternyata per 2 hari order Kojama itu. Aku juga nggak menyangka sih. Itu pun aku baru di bulan lalu. Kayak awalnya mereka dapat rekomendasi dari salah satu chef. Kita ngobrol bareng. Enak sih kalau misalkan emang kita sama-sama cari solusi bareng. Yang ternyata ya malah jadi loyal customer ke kita bisa supply, dan itu juga mengangkat kita yang mulai terdampak pandemik seperti itu. Oke, menarik banget sih. Jadi emang balik lagi bisnis itu akan selalu ada ups and down-nya ya kan. Tapi ketika lagi down-nya itu adalah masalah yang harus diselesaikan ya kan. Gimana caranya disiasati agar bisa kembali ups lagi gitu. Kita harus fokus pada solusi, Betul bukan fokus sekali. pada masalah. Exactly. Jadi kalau tadi Mas Adi itu cara mensiasatinya itu tadi kan banyak yang resellernya, terus juga open collaboration, banyak banget kolaborasi sangat menariknya dari si Kojama Shop ini. Betul banget. Keren banget sih Mas. Kita bisa mengambil contoh dari Kojama Shop, ternyata social impact-nya ini juga cukup besar sekali ya, karena akhirnya dia membantu pulihnya perekonomian orang-orang yang ada di Lampung sana. Dia memberikan pekerjaan untuk membawa buah-buahannya dari Lampung sampai ke Jakarta. Itu juga sudah cukup membantu di masa pandemik seperti ini. Oke, luar biasa banget di hari ini pokoknya. Semoga teman-teman semuanya bisa menginspirasi seperti Mas Adi dan juga bisa membuka usahanya masing-masing. Majibrainers, kalau misalkan kalian punya CEO atau owner yang cukup menginspirasi untuk kalian, kayak wow, usahanya udah besar banget nih, penasaran deh kira-kira story behind dari usahanya itu seperti apa sih, bisa langsung komen di bawah sini. Siapa tahu nanti bisa langsung aku interview untuk di episode selanjutnya The Journey. Kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Saya sih semoga Kojama makin besar. Lebih banyak lagi orderannya. Bisa buka cabang di mana-mana. Semoga Kojama makin sukses ke depannya, makin mendengarkan lagi kata-kata customernya, dan makin mendunia. We've done the best, let God do the rest. Apapun bisnismu bisa maju.